KS sudah sampai di seberang di desa Cangaan, Kabupaten Bojonegoro, Kecamatan Kanor. Seringkali dulu KS ketika masih sekolah di MTS Merjo, akses satu-satunya adalah lewat tambangan ini. Nah, dulu aksesnya masih tanah biasa. Ini sudah ada kemajuan dengan ada tambahan pasemen, sehingga untuk menapak motor maupun sepeda tidak licin. Pemandangan memang sudah berubah dibandingkan dengan 20 tahun silam. Ketika tahun 96 sampai 99 KS nanti akan melalui jalan ini. Nah, ini juga jalannya sudah dipaving. Kalau dulu seingat KS juga masih tanah biasa dengan rumput atau bukit yang ada di samping kanan kirinya. Nah, ini dulu ketika KS masih sekolah juga belum dipaving, ada jalan semacam makadam di desa Cangaan ini. Nah, ini sepertinya juga sudah dipaving sehingga untuk motor sangat cukup nyaman lah, artinya tidak seperti pada waktu itu yang belum rata, akan makadamnya kadang tidak kalau pas musim hujan banyak genangan air. Kondisi memang sudah berubah 20 tahun silam ya. KS seingatnya pernah lewat sini itu terakhir 2013 silam. Nah, ini sudah hampir 7 tahun ya melewati jalan ini. Semuanya memang sudah berubah, beberapa bangunan juga ya lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sebelah sisi kanan itu juga masih Bengawan Solo dengan ada semacam dam atau tanggul gitu biar tidak banjir. Ini KS sangat menikmati sekali udara pedesaan yang sejuk, segar, dengan menikmati di atas divisi GSR 150 ini. Jalanan desa cukup lengang, mungkin hanya 1-2 sepeda motor berpapasan, termasuk juga mungkin mobil yang tidak seperti di kota yang selalu sibuk atau ramai dengan kendaraan. Ini KS juga sekaligus memorabilia seperti pada waktu tahun 90-an itu melewati jalan ini. Nah, ini kita sampai di dusun namanya apa ya, lupa saya, Brek kalau nggak salah ya. Ini juga masih di desa Cangaan, perbatasan gitu. Ini nanti sebentar lagi kita akan masuk di desa Tego. Ini masih perbatasan antara Cangaan dengan Tego ya. Nah, ini kanan kiri jalan juga masih sawah seperti waktu itu. Jelas bedanya sekarang jalan dipaving sehingga memudahkan untuk aktivitas. Nah, sebelah kanan itu desa apa ya, saya juga lupa, Sarangan ya, desa Sarangan yang seringkali di KS ketika masih jalan kaki dari stasiun Merjo, akses untuk jalan kaki lewat Sarangan itu. Nah, ini jalanan yang cukup memorabilia. Ketika pada waktu itu mungkin KS pakai sepeda BMX ya, sepeda panjang. Ini sekarang mencoba menikmati dengan roda 2 juga. Nah, ini kita sudah sampai di menjelang Tejo. Ini perbatasan antara Cangaan dengan Tejo. Saya lupa nama dusunnya ini apa ya, lama tidak lewati, tapi yang jelas ini masih ikut wilayah desa Cangaan. Ini dulu kelola sini sangat jelek sekali pada waktu itu. Bisa dipastikan kalau pakai motor, pakai sepeda pancal ya banyak
lumpur belepotan kalau pas musim hujan. Nah, ini kita sepertinya sudah masuk di perbatasan di Desa Tejo, ya, Kecamatan Tanah juga, Kabupaten Bojonegoro. Dulu kanan kiri masih banyak pohon-pohon besar ya, sepertinya ini sebenarnya pohon-pohon baru yang mungkin baru ditanam, karena pohon-pohon besarnya sepertinya sudah ditebang atau mungkin juga sudah tumbang. Nah, sebelah kanan kiri jalan itu persis juga sawah. Nah, kalau biasanya musim panen ramai sekali di kanan kiri jalan orang-orang untuk memanen padi di sawah ini. Nah, ini meskipun ada genangan terhitung aksesnya lancar, bisa kita lewati, tidak ada lumpurnya. Akses jalan di Tejo ini juga bisa katakan lancar, bagus. Dulu sekali lagi lewat jalan ini, jalan seperti Makassar, kalau pas musim hujan dipastikan biasanya lumpur belepotan. Ketika dulu banjir juga sempat sampai di daerah sini ya, di Tejo ini, sehingga akses ketika KS naik perahu dari rumah sampai di Tejo ini, nah itu baru nanti naik sepeda panjang itu. Ini kondisi jalan di Tejo yang ya tergolong sepi juga. Akses jalannya juga sudah dipaving, beda dengan di daerah Tuban yang itu pakai jalanan di aspal. Kalau di Bojonegoro ini mungkin lebih banyak di paving. Saya tidak tahu perkembangan seperti apa, karena setiap kabupaten kota tentu punya kebijakan yang berbeda-beda untuk akses jalan raya ini. Nah, dari sini kita sudah hampir sampai di pertigaan Tejo. Kalau ngiri itu nanti ke Kecamatan Sanor, daerah Biak. Nah, kita ambil arah ke kanan, arah ke Sumuragung, nanti ke Sumberjo. Nah, disitulah dulu KS sekolah di MTS Muhammadiyah 3 Sumberjo. Nah, ini pada waktu KS lewat sini dulu masih aspal, sekarang sepertinya dicor ya, semen yang tentu lebih kuat dan lebih rata. Kalau mungkin dulu aspal masih bergelombang. Nah, ini juga dulu pas musim hujan, ketika sungai meluap, jalanan ini juga dilewati air, sehingga dipastikan kita harus hati-hati agar tidak terbawa arus air. Nah, ini jalanan sangat sepi bagus di daerah Tejo ini. KS mencoba untuk menikmati. Nah, dulu sepertinya seperti ini, jalan aspal, masih perbatasan antara Sumuragung dengan Tejo. Ini sepertinya sudah masuk di daerah Sumuragung. Salah satu akses menuju Sumberjo selain lewat Jepit ya, ujung Jepit yang kita sekarang kita masuk di Desa Sumuragung. Nah, lurus saja. Kalau dulu mungkin pakai sepeda dibutuhkan waktu dari Cangaan ke Sumberjo ini kurang lebih 30 menit atau 20 menit lah. Nah, dengan sepeda GSX-R 150 ini cukup kurang lebih 10 menitan saja, karena juga jalannya sepi, akses jalan lancar, sehingga KS bisa menikmati perjalanan, sehingga sampai di Sumberjo ini tidak lebih dari 10 menit. Nah, ini guys sudah sampai di Desa Sumuragung ya, salah satu desa di Kecamatan di Sumberjo. Nah, ini kita lewat kiri, pertigaan lurus juga bisa, tapi KS ini memorabilia lewat kiri dulu menuju untuk ke pasar Sumberjo ini. Ini juga kondisinya sudah berubah ya. Ya, namanya 20 tahun pasti semuanya juga sudah berubah. KS sendiri juga sudah berubah, zaman juga sudah berubah, itu berubah. Nah, ini kalau sebelah kiri ini nanti kantor Kecamatan Sumberjo. Kita akan lurus saja melewati pasar Sumberjo. Nah, ini bangunan di sebelah kiri ada kecamatan, ini lapangan Kecamatan Sumberjo.
Nah ini akses menuju pasar Sumberjo. Ini kalau lurus berarti perempatan lurus sekolah KS Muhammadiyah 3 Sumberjo. Kalau nganan itu arah kota Bojonegoro, kalau ngiri arah ke Babat, Lamongan, dan Surabaya. Ini salah satu jalan utama yang menghubungkan antara Bojonegoro dengan Surabaya. Ini kita di perempatan Sumberjo, geser terus KS ke arah timur menuju Babat dengan melewati beberapa desa. Ini KS ini kita lewat Prayungan ke Kecamatan Sumberjo, juga nanti melewati desa Medut, terus jalan Troyo kalau tidak salah. Ini adalah jalan raya yang akan rawan kecelakaan, khususnya bus jurusan Surabaya Bojonegoro yang memang akses satu-satunya adalah lewat ruas tanah ini. Kondisi siang itu pada waktu KS lewat tergolong ramelan, ramainya lancar. Beberapa orang pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4 menuju ke timur, ya, mau ke Babat atau mungkin ke Lamongan atau bahkan mungkin mau ke Jombang dengan lewat akses jalan Babat tersebut. Nah ini kita sudah masuk di daerah Talun sepertinya, daerah Talun, juga masuk di Kecamatan Sumberjo. Saya cukup menikmati jalanan ini karena memang tidak terbiasa memakai dua saja, sambil menikmati persoalan jalanan, juga mesin GSX-R 150 ini, karena memang jujur KS jarang sekali naik motor sejauh ini, karena selama ini juga di Surabaya hanya berjarak kurang lebih 15 km saja dari rumah dan tempat kerja. Nah ini sebelah kanan dulu ada Talun, dengan kita lurus saja berarti menuju Babat dengan jalanan yang cukup lengang. Saya bisa pakai juga, ya meskipun harus berhati-hati karena jalanan ini bergelombang, karena aspalnya juga bergelombang, hanya tambalan. Setelah ini juga kontur tanahnya memang tanah bergerak, sehingga seringkali ada gundukan-gundukan atau retakan-retakan yang khas tanah bergerak yang ada di daerah Bojonegoro. Nah siang ini kondisi jalanan ramai lancar, KS menikmati sekali, juga bisa dokter ya sesuka hati. Tentu KS juga harus tahu diri, tidak jalan-jalan untuk menarik tuas gas pada sisi GSX-R 150 ini. Drum mesin GSX-R 150 ini terus tahu sendiri speednya juga seperti apa, posisi readingnya juga seperti apa, yang selalu bungkuk atau mungkin gitu, juga kalau untuk jarak jauh tentu tidak aman. Juga ekspektasi menikmati bermisi di jalan, angin sepoi yang mengingatkan KS ketika dulu masih ingat si suka dengan kecelakaan touring jalannya mungkin satu beberapa motor atau memotoran. KS menikmati sepoi jalanan dari Sumberjo menuju Babat ini. Nanti proses kita lewat jalan raya ini terus mengikuti jalan raya yang menghubungkan antara Sumberjo, Borno,
dan nanti berakhir ke babat. Oke, kita lanjut.
Alhamdulillah persis, kita sudah masuk di Babat, Lamongan. Ini merupakan rendezvous atau titik pertemuan antara Babat Lamongan, Babat Jombang, dan Babat Tuban. Di sebelah kiri ini adalah Tanggul Bengawan Solo juga. Untuk menghindari banjir pada waktu itu cukup tinggi tanggulnya, mungkin hampir 4 atau 5 meter bahkan. Nanti kita sebentar lagi akan masuk ke pasar Babat ya, yang merupakan lingkar titik pertemuan seperti yang saya sebutkan tadi. Tumben ini siang ini kok rame lancar ya, sehingga KS bisa menikmati perjalanan meskipun harus ya ambil jalan tengah terus, karena kalau lewat kiri ya pasti tidak bisa selap-selip untuk nyalip biar lebih cepat nyampe rumah. Kondisi di Babat ini memang tergolong ramai karena memang juga tempat pertemuan 3 tujuan tadi, sehingga seringkali di sini macet, khususnya ketika akhir pekan. Banyak mobil pribadi, bus, maupun juga kendaraan roda 2 yang mau mudik, khususnya dari Surabaya mau pulang kampung ke arah Bojonegoro. Nah, ini kita sebentar lagi masuk di daerah Babat ya, saya lupa desanya, desa ini ya, kepala tapi yang jelas di daerah Babat, Kecamatan Babat, Lamongan, yang terkenal dengan Wingko, jajanan Wingko Babat, juga jajanan lain soto Babat. Nah, kalau soto Babat bukan ya, Babat itu jeroan. Kalau yang terkenal adalah soto Lamongan. Di Babat ini, kalau teman-teman yang ingin oleh-oleh khas Babat bisa mampir di pasar Babat ya, mau beli khususnya tadi yang terkenal dengan jajanan Wingko. Juga ada semacamnya yang lain, semacam jenah atau oleh-oleh yang lain, karena ini juga banyak tempat pertemuan jajanan di sekitar Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan. Nah, sebelah kiri banyak toko oleh-oleh, mau beli Wingko, mau beli makanan yang lain, banyak pilihan. Asal ada uang maka jajanan bisa di tangan. Nah, kita lewat menyusuri pasar Babat ini yang kebetulan siang ini sangat sepi ya, karena biasanya kalau lewat sini KS cenderung macet, khususnya bertemu dengan truk gede seperti ini ada di samping KS ini, meskipun memang juga jarang juga. Justru yang nanti banyak itu ketika turun dari jembatan Babat yang menghubungkan antara Babat Tuban, daerah Langitan, di daerah Widang yang terkenal dengan Pondok Pesantren Langitan. Biasanya setelah turun dari jembatan itu kita akan banyak bertemu dengan mobil-mobil truk gede ya, seperti Fuso, terus truk trailer gitu, yang merupakan jalur utama Pantura yang menghubungkan antara Surabaya Jakarta. Kita mulai menyusuri jalanan di Babat ini. Nanti kita akan mampir dulu di SPBU di daerah Babat
untuk isi si echo yang kebetulan sepertinya indikator BBM-nya tinggal 2 strip saja. Oke, kita lanjut gas lagi.
ya, berhubung dompet ada di tas dan juga kunci untuk buka tangki ada di tas, KS melipir dulu sebelum mengisi BBM di sebuah SPBU di daerah Babat ini. Nah, setelah kunci tangki ketemu, kita geser ke petugas SPBU untuk mengisi BBM jenis pertama yang sebagai SIC untuk GSX 150 ini. KS hanya ngisi kurang lebih 65.000 saja, cukuplah untuk mengisi tangki BBM dari si Ejo ini. Hitung dulu sebelum nanti kita serahkan ke petugas SPBU. Kok jatuh ya diambil dulu. Nah, saya coba 65 saja cukup biar nggak terlalu sedikit atau sebaliknya terlalu banyak sehingga tumpah. Untuk 65 kita bisa menampung tangki BBM ini. Oke guys, itu cerita jalan-jalan KS dari Cangaan menyusuri Sumberjo, Purno, dan berakhir di Babat. Oke, kita lanjut nanti perjalanan KS menuju Surabaya di episode selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.